Oke, Hai good people. Maaf ya, ini kayak malam banget dan aku udah kayak mau uji nyali nih ketemu sama kalian, tapi enggak. Karena ini subuh jam 4. Ini kondisinya di desa kami gelap banget. Ini kenapa bisa terang? Karena ada lampunya. Jadi subuh-subuh gini aku itu mau bikin kompiang dulu sama Ama. Karena pagi-pagi buta aku mau berangkat ke Ruteng. Karena ada sesuatu yang bakal aku tunjukin ke kalian. Dan itu terlebih rahasia, agak rahasia ya. Dan kalau kalian tak percaya ini jam 5 subuh, nanti aku tunjukin di jam gede ya. Lihat sendiri jam berapa. Jam 5 subuh. Dan Ama lagi bikin kompiang. Adonannya sudah di resting dengan sempurna. Tuh, dia akan di resting atau ditunggu sampai agak mengembang, baru nanti kita bola-bola. So, video kali ini benar-benar berbeda. Kalau biasanya Velin itu syuting mulainya jam 6, jam 7, jam 8 pagi, sekarang dari jam 5 subuh. Dan fakta menarik adalah jam di rumah kami itu lebih cepat 30 menit. Jadi bisa dibilang malah jam 4 subuh kali ya. Makanya langit itu benar-benar gelap seperti jam 10 malam. Tapi tenang, aku nggak membodohi kalian. Aku beneran syuting mulai dari jam 4 subuh ya. Oke teman-teman, mungkin kalian juga bertanya-tanya, Velin kenapa kok kompiangnya kamu yang bawa? Harusnya kan nggak masalah kalau misalnya pakai travel atau titip saudara. Jadi begini, kompiang-kompiang ini memang titipan orang-orang Ruteng yang memang sengaja pesan kompiang ayam sebanyak 50-60 biji itu untuk dipakai acara pagi-pagi teman-teman. Dan memang ini adalah salah satu ketidakunggulan dari tinggal di desa, yaitu masalah transportasi. Kemarin malam aku dan Bibi susah payah nelponin travel saudara yang bisa berangkat pagi agar kompiang ini bisa dititipkan. Tapi nyatanya tidak ada travel yang berangkat di bawah jam 8. Karena roti-roti dan kompiang ini harus sampai sebelum jam 10 pagi, tepat sebelum acara dimulai. Jadi mau gak mau aku harus bawa kompiang ini sendiri pakai travel. Dan mungkin kalian juga nanya, kenapa kak katanya tadi gak ada travel kok tiba-tiba sekarang ada? Jadi travel yang kami pakai ini adalah travel lain ya, travel dari desa yang jauh yang memang mampir ke Ruteng. Jadi mau gak mau aku juga harus ikut bersama beliau karena sopirnya itu tidak pernah ke Ruteng sebelumnya. Jadi ya mau gak mau aku harus nunjukin di mana rumah mama aku, di mana rumah kita harus mengantar kompiang ini. Begitu. Definisi kerja dari petang ketemu pagi. Sekarang kondisinya sudah pagi dan kita mau melihat-lihat kebun. Kebun ala kadarnya milik kami. Ini sebentar aja ya. Lagi nunggu proofing, lagi nunggu mengembang adonan kompiangnya. Ini adalah buah bidara apel teman-teman. Jadi kita pelihara pohon bidara apel. Bidaranya bukan bidara kecil, bidaranya bidara besar. Jadi rasanya bakal kayak apel banget dan ukurannya bisa 2 kali lipat lebih besar dari ini. Ini bisa dimakan tapi nggak bisa nggak seenak itu gitu loh ya. Terus di sini juga ada Mama Chicken. Dia lagi nginduk ini nih, lagi ngendon ayam. Ngendon ayam pasti ya, masa dia ngendon sapi sih. Ngendon ini telur. Terus ada kelinci. Hello cream puff. Lanjut ada anak-anak ayam yang pagi-pagi udah minta makan, keterlaluan emang ya. Aku nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak dari jeruji besi ini. Mereka sengaja karena anak-anak ayam ini itu kalau dilepas di luar kayak gini mereka akan mati satu-satu dan menghilang secara misterius. Gak tahu entah diambilin orang atau mati jadi bangkai, kita nggak nemu. Jadi kita sengaja taruh seperti ini. Kurang lebih kondisinya pagi kalau di rumah kami. Ada pohon naga juga. Aku nggak tahu ini ngomongnya pohon atau tanaman. Kayaknya pohon ya.
pohon naga. Buahnya kecil udah kelihatan. Setelah 4 tahun tak pernah berhasil, ternyata 2024 adalah tahun kita nanam buah naga. Kita makan buah naga tahun ini. Itu tadi update dari tanaman, terus juga hewan-hewan. Sebenarnya kami ada burung terkukur. Kemarin kalau kalian nonton vlog, kalian tahu bahwa burung terkukur itu hilang entah kemana, nggak berpamitan. Padahal kita udah pelihara 1 bulan. Tapi dia kayak nggak pengen pamit gitu sama kita ya, jadi dia langsung pergi aja gitu. Harusnya kan dia kan panggil kita gitu, at least dia kan terkukur gitu, panggil kita gitu kalau dia mau pergi. Tapi enggak, ya sudah, dia nggak ada hati nurani. Kita mau lanjut buat bikin kompiang, karena aku pagi-pagi seperti yang aku bilang di awal ya, aku pagi-pagi banget tuh harus berangkat. Dan kompiang ini harus dibawa bersama aku karena titipan orang-orang di Ruteng. Jadi hari ini bakal jadi perjalanan yang sangat panjang. Menurut aku ini juga waktu yang pas untuk menjelaskan ke kalian. Karena banyak dari kalian yang nanya, Kak, kompiang itu proses proofing atau mengembangnya sama kayak roti nggak sih? Jawabannya sama. Jangan tertipu sama adonannya yang lebih padat dan berisi, tapi bukan berarti kita nggak bisa nge-proofing atau nggak bisa mengembangkan dia seperti roti. Cuma bedanya dia tidak akan mengembang dengan sangat tinggi. Dia akan mengembang secukupnya. Dan buat kalian yang belum pernah makan kompiang, aku bakal menjelaskan rasanya karena ada beberapa komentar yang aku baca yang bilang bahwa rasanya kompiang itu sama seperti roti yang biasanya ada di burger. Bukan berarti karena sama-sama ada wijennya rasanya sama ya teman-teman. Kompiang itu tidak sama seperti roti wijen yang biasanya kalian temui di burger ataupun hotdog. Bedanya di sini adalah kompiang itu semacam roti, cuma dia teksturnya lebih padat. Oke, bayangkan aja kalian seperti makan roti biasa, tapi lebih effort untuk dikunyah karena teksturnya itu padat banget. Kurang lebih kayak gitulah ya aku mendeskripsikannya. Dan untuk wijen yang di atasnya yang begitu banyak, kalian tidak perlu khawatir. Ada juga beberapa komentar yang aku baca bilang bahwa kompiang ini rasanya pahit karena wijennya begitu banyak. Seperti makan ban atau roti dari burger yang ada wijennya, wijen itu tidak menambahkan cita rasa pahit teman-teman. Justru menambahkan renyah yang gak lebay. Jadi buat kalian yang memang mau makan roti, tapi lebih pengen roti yang ngenyangin gitu, gak pengen makan roti terus tiba-tiba lapar pengen makan nasi, aku bener-bener menyarankan lebih baik kalian bawa kompiang. Karena dulu waktu aku kecil, bekal aku ke sekolah waktu SD ya kompiang. Dan jujur bikin aku kenyang bisa sampai sore, aku pulang langsung tidur dan gak merengek minta makan lagi. Oh iya, buat yang beragama muslim tidak perlu khawatir. Memang kompiang itu identik banget ya dengan yang namanya babi alias minyak babi juga. Mereka kebanyakan dibuat dengan daging babi di dalam dan juga minyak babi di adonan luar, yang membuat kompiang tidak halal. Tapi kemarin aku sempat ke pasar yang ada di Jakarta dan nemu kompiang yang 100% halal, memakai ayam dan lobak seperti kami, dan juga memakai isian rumput laut. Ada beberapa kompiang yang kosongan juga buat kalian yang mungkin kurang suka ada isian daging di dalam roti. Dan buat yang pemula pengen coba-coba bikin, aku sarankan jangan, karena tekstur kompiang itu sulit banget untuk didapatkan. Total aku harus bawa sekitar 40 kompiang. Nah ini kompiangnya lagi di oven. Semoga keburu ya, karena kan aku naik travel nih. Travelnya datang sekitar jam 8. Dan sekarang udah jam 7, jadi harusnya bisa. Ama pernah bercerita tentang cerita yang mengharukan tentang orang tua beliau. Jadi bisa dibilang kakek buyut aku ya, paham ya. Jadi Ama punya ayah, itu adalah peran utama dalam cerita ini. Kita sebut aja kakek. Kakek aku sudah meninggal lama sekali ketika Ama masih kecil. Kakek akulah yang membawa resep kompiang ini sampai turun-temurun ke tangan kami dan dilestarikan juga oleh Ama. Dulu kompiang ini adalah makanan kerja Rodi. Kakek aku bukan orang asli Indonesia, melainkan WNA alias warga negara asing yang berasal dari Cina. Kakek aku dulu dari Cina, sebelum dia berlayar ke Indonesia, dia mengikuti kerja Rodi.
Di sana kompiang itu diikat seperti kalung, teman-teman. Jadi itu kenapa kalau kalian beli kompiang jangan heran kok atas dan bawahnya itu lubang, biasanya ada lubang titik kecil. Itu bukan disengaja tapi melainkan itu adalah sebuah tradisi. Karena dulu kompiang itu diikat dengan menggunakan tali atau semacam benang gitu, diikat ke leher. Karena namanya kerja rodi kan tidak boleh berhenti untuk makan. Jadi ya selagi bekerja nyangkul lah atau nyemen atau nyapu itu selagi makan. Jadi kerja non-stop. Itu kenapa juga menjadi alasan kakek aku untuk lari dari Cina dan pergi ke NTT. Bahkan sampai dia meninggal pun dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini dia bawaan aku, cuma tas ransel satu sama tas kayak duffel bag atau tas gym gitu ya. Nah, aku berangkatnya naik travel dan travelnya udah di depan. Jadi aku mau packing dulu kue-kue yang tadi udah aku bikin, terus kita langsung jalan. Travelnya udah datang dan kita masih bikin, belum selesai. Jadi aku harus lanjut packing di ruteng nanti. Ini aku mau bawa plastik beberapa buat aku packingin satu-satu. Nanti pakai apa ya? Pakai lilin nih. Oh iya. Iya, oke. Jadi ini aku mau langsung bawa buat ikat di sini nanti. Biar sudah saya ikat sendiri. Taruh di dos, jangan ikat dia penuh, saya berurus. Kita kasih masuk dalam dos biar aman di dalam travel. Ini bekal perjalanan yang warna merah-merah karena aku mintanya full daging. Sudah. Hai. Sudah. Ama pergi dulu. Dadah ya. Dah Jamal. Kayak mau pergi jauh ya. Ini mobilnya. Baru kali ini saya naik nih mobil. Aduh, biasanya ikut saudara. Oke. Jangan lupa. Tiada. Jadi ini tuh travel umum ya, jadi semacam kayak bus tapi modelnya travel, jadi banyak orang juga di belakang yang aku nggak kenal, tapi kita naik samaan, yang penting tujuannya sama gitu deh, ke Ruteng gitu ya, atau bisa tujuannya ke desa-desa yang dekat-dekat Ruteng gitu, yang sejalan gitu. Akibat buru-buru di rumah tidak sempat makan, jadi yang merah ini punyaku karena nggak suka lobak. Ya aku mau makan pagi pakai ini kompiang. Ini sengaja ya dibuka karena ini bukan punya orang, nih punya aku sendiri sama punya mama. Ini sengaja dibuka soalnya masih panas. Di rumah ini itu makanannya semua makanan diet karena kedua orang tua aku tuh lagi menjalankan program diet, yaitu program diet high protein dan rendah karbohidrat. Ini adalah makanan di atas meja, ada semacam sapo tahu. Makanan di sini ini emang nggak banyak garam, nggak banyak seasoning ya. Ada ayam, ini bukan digoreng, ini ayam bakar sama ikan yang digoreng. Tapi aku yakin ini nggak mungkin digoreng deep fry gitu. Kayaknya ini cuma dikasih semacam mentega gitu deh. Hello. Ribut celana hitam jadi putih. Keiko hitam, ini yang cowok, ini cowok harusnya ini Keiko yang warnanya paling brown. Sini mau gendong. Nggak tega kalau sudah lihat yang begini, nggak tega. Good girl.
Yang lain lihat sibuk. Kau sibuk makan nih. Sit, Mama Molly, sit. Mama Mol. Good girl. Jadi ada orang datang ke rumah mau beli, udah beli yang siro ini. Dia akan dijual, ngalem banget, detik-detik terakhir bersama kita. Udah dibeli sama orang. Ini jantan, namanya Shiro. Dadah Shiro. Halo. Halo. Ya, sini. Lihat sini Shiro. 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 Baik-baik kau Jangan nakal di rumah baru Jangan nakal Jangan nakal. Dadah Shiro. Sampai nangis dong mama karena sedih. Sudah dirawat kayak anak sendiri. Terakhir sama Shiro. Terus dia pergi ke rumah baru. Oh, sedih. Oh, dadah. Dadah Shiro. Dadah. Oh. Dadah. Jadi yang besar-besar makan dulu, baru yang kecil-kecil. Shiba makan dulu. Baru Noel. Mana Noel? Bukan Noel di sana. Noel eksklusif ini Noel nih. Noel eksklusif besok ke dokter. Noel ada sakit jamur, makanya dia besok harus ke dokter dan dia harus diisolasi dulu sekarang. Biar besok ketika dicukur dia tidak menulari siapapun, termasuk saudara-saudaranya. Biasanya kalau sore waktunya mereka makan dulu. Makannya nasi dan juga kuah. Untuk yang kecil-kecil, bomut tuh yang kecil-kecil ini. Kalau yang besar namanya bocil. Oh, lihat dia lihat begitu. Lapar kah? Lapar. Semua anjing-anjing di sini makannya disuap, jadi mereka bisa makan banyak dan porsinya tertakar. Kalau memang mereka dikasih piring kayak gitu, nanti mereka ada yang makannya sedikit, ada yang makannya banyak. Jadi sengaja ditakar. Jadi mereka tumbuh kembangnya sama, nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil satu, semuanya sama. Ada yang sibuk makan, ada yang sibuk mau gangguin adeknya, ada yang sibuk bawa sendal. Bos ini sendal toh, bos ini sendal. Dia mau. Ini seat di belakang nih mah, nih. Oh, ini pintar. Dia kira dia dapat makan kalau seat. Itulah POV kalau lagi kondisinya makan tenang. Sini pintar. Oh, pintar bawa baskom. Sini. Jadi rencananya kita itu mau bikin 2 kepiting hari ini, asam manis sama ini ya telur asin. Tapi ternyata kepitingnya itu dalamnya kosong melompong, hanya cangkangnya doang yang besar banget nih. Kelihatan ya cangkang luarnya aja besar hampir 1 jengkal, tapi isinya kecil melompong, tipis, nggak ada isinya. Jadi ya kita hanya masak 1 macam hari ini. Oke, kembali lagi bersama Voice Over Velin. Hari ini aku akan mentutorialkan cara memasak kepiting buat kalian yang mungkin belum pernah masak kepiting sebelumnya. Pertama, kepiting itu harus dipisahkan dari cangkang dan kakinya. Oh iya, aku mau kasih disclaimer bahwa semua kepiting yang kalian lihat di video ini sudah matang. Kalau kepiting masih mentah, tidak perlu kalian melakukan step ini. Kalian tinggal aja masukin langsung ke dalam panci berisi air dan direbus dulu. Kalau sudah direbus, baru step ini dilakukan, yaitu dengan menggeprek semua cangkang-cangkangnya. Ternyata isi di kepalanya emang kurang ya, tapi di capitnya ini lumayan loh. Ini isi semua teman-teman. Ini capit pertama, pokoknya di ketiga ini ya kepitingnya, capitnya semua ada isinya. Ini juga ada isinya kan, kelihatan tuh, tebel-tebel lumayan. Ini nih yang paling gede nih. Karena capitnya juga besar, isinya besar. Cuma kalau di tempurung kepalanya nih, ini yang nggak ada isinya alias kosong melompong. Tapi masih bisa diolah kok.
Bumbunya terlalu gampang. Kalau masak seafood itu nggak perlu ribet kalau kata mama sama ama aku. Seafood itu adalah masakan yang paling gampang dibuat karena sudah ada rasa di dalam dagingnya. Yang pertama, bisa tumis bersamaan bawang merah dan bawang putih sampai layu dan kecoklatan. Kalau sudah, masukkan kepiting yang sudah kita geprek-geprek tadi ke dalam wajan. Ingat ya, step digeprek itu lumayan penting teman-teman. Karena biar nanti kalau misalnya kita makan itu nggak sulit ngeluarinnya. Apalagi kalau kalian lihat di video, kalian bisa lihat kalau cangkang kepiting kami benar-benar tebal dan keras. Masak bersamaan kepiting dengan sedikit air. Kalau misalnya mau dibuat kuah, boleh dengan air yang cukup banyak. Tapi karena ini hanya untuk saus, kita pakai air yang sedikit. Yang penting kepitingnya termasak dengan sempurna. Untuk bumbu-bumbunya hanya saus tomat, lada, garam, dan cuka sedikit karena mau dibuat asam manis. Harus diperhatikan masak seafood tidak boleh lama-lama. Semua proses yang kalian lihat di layar ini paling 5 menit ke bawah. Alasannya karena seafood gampang sekali overcook atau kematangan. Dan seafood kalau udah kematangan rasanya nggak enak, lebih kayak rubbery gitu. Rubbery itu kayak karet teman-teman. Langkah terakhir tapi ini opsional, bisa tambahkan telur dadar ya, yang dikocok lepas kayak telur dadar aja. Langsung ditambahkan ke dalam adonan dan tidak perlu lama-lama lagi masaknya. Matikan api dan selesai. Teman-teman, itu tadi adalah resep kepiting mudah asam manis yang rasanya seperti restoran. Bikinnya cuma 5 menit, bayangkan segampang itu. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa besok mampir lagi ke rumah kami. Anggap aja rumah sendiri, karena kalian udah aku anggap saudara sendiri. Bye!